Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam Mas Yani. Ya, saya beberapa kali itu lewat Sabrang Wetan ini. Yeah. Saya itu pertanyaan pertama itu, ini sing duwe kolam sopo kok gak muni ambane begitu ya. Nah, ini Mas Dedi ini jenengan ini sebagai sebagai Pak Polisi ya, tapi juga nyambi jadi petani ikan. Ini awalnya dulu itu bertani ikan kayak gini gimana ini? Awalnya kapan? Jadi gini Mas Yani. Jadi kita beranjak dari tahun 2019 kita melihat potensi untuk di Sabrang Wetan ini. Itu kan yang namanya sumber daya alamnya terutama air itu sangat melimpah. Dalam arti tidak mengenal itu musim kemarau, itu musim hujan, kita full lah istilah air bisa. Nah, dari situlah kita melihat potensi yang saya bisa kerjakan karena saya ada kesibukan tersendiri. Nah itu untuk sampingan saya, yaitu saya mencoba pada 2019 saya mencoba satu kolam. Nah, satu kolam di situ kok katanya konsumsi untuk terutama nila di ini itu katanya kok kurang-kurang. Nah, para bakul itu juga dari mana tuh Waduk Wonogiri dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya mempunyai kerentek untuk budidaya ikan nila konsumsi. Nah, dengan ada teman yang memberikan informasi kalau saat ini yang paling maksimal itu menggunakan metode pakai kincir, Mas. Pakai kincir seperti ini ya? Ya, pakai kincir seperti ini karena ini bisa memaksimalkan untuk kita tebar. Itu. Maksimalkan itu artinya kalau tidak pakai kincir itu kolam ini seluas berapa, Pak? Ini 500 meter persegi. Ya. Ini kalau tidak pakai kincir berapa untuk normal? Ini kalau normal, kalau kita nggak pakai kincir itu kita bisa maksimal cuma 4 kuintal. 4 kuintal itu berarti 400 kilogram bibit. 1 kilogram bibit itu isinya berapa biasanya bibit ya? Kalau bibit itu kita ngambil kalau untuk kita konsep konsumsi itu kita ngambil antara 50 sampai 70. 50 sampai 70 ekor itu kalau tidak pakai kincir dikali 400 kilo ya. Jadi sekitar mungkin ya 2000-an saja. Ya, 2000-an aja. Terus ketika pakai kincir jenengan bisa memasukkan bibit berapa ini? Kalau saya kemarin ini yang pengalaman saya kita coba ya. Ini kita mencoba 4 kuintal. 4 kuintal. 4 kuintal. Berarti kuintal isi itu 50 berarti sekitar 20-an ribu ya. Iya. 20.000 ekor. Itu kita maksimalkan, kita coba selama 3 bulan. Berarti 10 kali lipatnya? Iya, 10 kali lipat. Artinya kincir itu memang luar biasa menurut pengalaman kami. Artinya saya pakai kincir itu yang tadinya cuma manual itu kita cuma 4 kuintal. Kita ini kemarin pengalaman yang ini itu sampai dengan 4 kuintal itu 3 bulan, 10 hari habis itu kita dapat 2,9 ton. 2,9 ton. Dengan asumsi pakan saya habis 110 sak. Nah itu. Tapi gini Mas Yani, menariknya kincir. Kincir itu enaknya mungkin kalau pandangan orang yang belum coba, wah modalnya terlalu besar. Tapi menurut saya kalau yang saya alami itu kincir itu kan nanti 2 bulan pertama itu sudah panen. Betul. Nah berarti dari pembelian bibit itu sampai dengan panen pertama 2 bulan kita kurang lebih menyediakan pelet itu sekitar 50 sampai 60 sak. Nah setelah itu kita panen, nilai yang jual pertama itu kita belikan pelet lagi. Nah, nanti keuntungan diputer terus. Nah, itu nanti tidak semata-mata modal itu dari awal. Enggak, cuma itu. Kalau kita modal awal berarti kalau di luar ya Mas, di luar aset ya. Itu ya modalnya beli bibit. Terus ditambah pelet 50-60 sak itu. Itu kalikan itu nanti bisa untuk muter sampai dengan panen. Nah, itu. Gitu ya. Berarti Mas Dedi ini menggunakan kincir sudah berapa kali panen? Kalau yang saya ini dalam satu tahun kita bisa panen sampai ya katakan 3 kali lah. 3 kali panen. Karena nanti kan yang sisanya nanti kadang ada yang lewat 3 bulan lewat karena terlalu kepadatan. Itu pernah saya coba Mas. Selama 1 tahun itu saya coba
rekane arep tak tambahi tapi ternyata lewat waktu nil panen saya mundur. Ini manusia ini pengen arep terus itu minimal itu 3 kali lah. Ya, 3 kali untuk maintenance ada jedanya itu 3 kali. Sekarang kalau rekan-rekan biar tahu juga keuntungannya ya, saya keuntungannya kita pakai kolam dengan kincir ini kira-kira berapa gitu sekali panen ya. Itu kita kita gambarkan dari nilai yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi, saya maksimal yang saya alami. Yang pertama, saya pembuatan kolam ini sebelum saya permanen itu kan saya mencoba saya tebar 2,5 kental. 2,5 kental itu dengan pelet sekitar 90 sampai 100 sak. Itu saya bisa naik 2,4 ton. Nah, 24 ton itu ada sisa lah, sedikit lah ya, dalam arti bisa untuk operasional berikutnya itu saya punya sisa bersih itu 14 juta. 14 juta. Nah, itu yang paling paling bawah. Paling bawah. Terus kita yang paling tinggi yaitu tadi yang saya tebar dengan ukuran yang rajin, artinya 50 rata, terus bibitnya juga kita pilih yang jelas tanggal lahirnya, artinya kebule ini tanggal piro terus panen biasanya 2 bulan begitu lah. Itu saya tebar yang 4 kental itu, 4 kental itu selama 3 bulan 10 hari itu kita habis pelet 110 sak. 110 sak. Kita mempunyai keuntungan bersih 23 juta dalam 3 bulan 10 hari. Itu yang paling maksimal. Nah, ini ada juga yang kurang maksimal, artinya itu tadi sifat manusia itu berarti ke rezeki biasanya terus harus dipadati. Tapi nggak bisa ternyata. Itu harus melihat kolam. Itu pernah saya tebar sekitar, saya cari bibit yang isi 110-an. Kecil-kecil. Itu sampai 7 bulan Mas ya. 7 bulan. 7 bulan itu karena ya tak cepet ke ya iso. Jadi ngetet ke dipakan cepet ra iso karena terlalu kecil. Terlalu kecil, ternyata setelah besar itu di kolam saya ini fatal. Artinya apa? Kapasitasnya melampaui kapasitas. Artinya pertumbuhannya lambat. Terlalu banyak. Lah itu kalau 100 saja kalikan berapa itu? 4 kuintal, itu kan 40 ribu. Nah, kan jauh, 2 kali lipat. Akhirnya 7 bulan. Nah, sekarang gini, biar cerita sama rekan-rekan ya. Jadi budidaya nila itu termasuk budidaya yang sulit atau tidak? Budidaya ikan yang sulit atau tidak? Kemudian permasalahannya yang sering muncul apa? Kalau saya melihat ini kan dari hari ke hari saya kesini kok ikannya sehat-sehat semua. Saya kira ini lebih mudah ya. Kalau saya gini Mas Yani, karena ikan itu kan ibarat kata kalau kesibukan saya itu iso disambi. Ora bengak-bengok walaupun nek pas ra iso mulih. Nah, itu kemudahannya gini, yang jelas nila itu kan jarang terkena penyakit. Misalkan kena itu lebih mudah untuk mengobati, tidak langsung fatal semuanya kena. Lah itu yang pertama. Itu yang kedua untuk pasaran saat ini itu nila itu paling mudah karena tidak memakan waktu. Dalam arti gini, kalau ikan yang lain kadang ada yang misal lele, itu kan ada batasan waktu. Kalau ukur sekian harus sekian, nah gitu. Selebihnya sudah kita susah. Tapi kalau nila itu ibarat kata ukur semakin besar juga semakin laku. Kalau kita jualnya ini pasaran kami itu dari ukur 2, 3, 4, 5 sampai 7 per kilo. Per kilo isi 7. Isi 7 itu masih bisa diangkut. Nah, itu diangkut. Nah, itu perawatannya mudah. Yang jelas perawatan mudah. Untuk yang jelas kalau kita kincir itu ada tips tersendiri. Kalau kita main kincir kita harus menyediakan genset. Itu yang paling nggak bisa karena apa? Kita nggak tahu situasi listrik mati. Nah, itu kuncinya di situ. Karena apa? Kalau sudah menjelang panen, kalau kincir itu mati Mas Yani, itu fatal Mas. Itu paling fatal itu. Tapi meskipun menyediakan kincir, menyediakan genset, itu dengan operasional yang segitu banyaknya itu panen tetap nutup semua ya? Nutup Mas, nutup. Karena gini, kalau pakai yang 1 PK ini, kalau kita pakai kincir yang 1 PK ini, itu rata-rata 1 bulan itu 700. Kita ambil yang umum ya, karena
ada listrik. Ya. Listrik itu kita ambil yang umum itu Ya. 700. Jadi kalau 3 bulan itu cuma ya sekitar kita paitkan 2.100.000, 2,5 juta lah. Iya, gitu. iya, iya. Di angka itu kita masih apa? Masih untung. Sisanya banyak. Masih banyak lah. Bahasanya sisanya banyak. Nek Masih enggak untung. banyak, Mas Dedi nggak mungkin punya 7 kolam gitu ya. Jelas ini sisanya itu, banyak. Nah, gini ada cerita Mas Jani. Gimana? Begitu saya nyoba pertama kok kelihatannya mudah. Ya, kita yang jelas perawatannya mudah. Akhirnya kita kan mengembangkan Mas Yani. Nah, mengembangkan. Saya lihat ada tangga yang sawahnya boleh dibuat kolam. Akhirnya kita buat. Nah, akhirnya sampai sekarang kita sudah mempunyai 7 kolam Mas Yani. 7 kolam. Dengan saya ya sedikit banyak tujuan kami sedikit di pandemi ini itu teman-teman itu banyak yang kehilangan mata pencarian. Artinya kita membuka peluang kerja. Artinya saya ini mempunyai 2 karyawan yang ikut mendampingi saya mengelola 7 kolam ini. Iya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini bisa jadi alternatif usaha untuk kita, yaitu budidaya ikan nila dengan sistem kincir seperti ini ya. Pertama, nila itu mudah, terutama di wilayah yang punya stok air melimpah seperti ini, air mengalir, air deras seperti ini ya. Jadi mudah sekali ya, mudah. Kemudian yang kedua, yang jelas itu untung. Untung. Kalau tidak untung, nah gimana? Pak polisi ini masih bisa dengan aktivitas yang padat, ternyata di Sambi pun bisa nilai itu, dan bisa mempekerjakan banyak orang di sekitar juga. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya, bertani ya itu bukan sesuatu yang apa ya, kalau orang dulu itu bertani ngono-ngono kuwi wae begitu ya. Tapi dengan teknologi ternyata bisa dimaksimalkan ya. Yang seharusnya hanya bibit 4 berapa tadi? 4 kintal. 4 kintal. Nah, jadi bisa 2,9 ton. 29 ton. Ini saya kira jadi inspirasi untuk kita semua ya. Tidak perlu kemana-mana, cukup usaha di sekitar kita, tapi bisa menghasilkan jutaan rupiah ya. Bahkan jelas ini kalau dibandingkan dengan menanam padi jauh lebih besar hasilnya. Ya. Selamat dan sukses Mas Dedi. Terus bisa memberi inspirasi bagi rekan-rekan pemuda di sini. Muda, berani bertani, itu hebat. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.